Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita semua. Amsal 19 ayat 1 dan 2. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu integritas. Di mana ketika kita melihat di ayat 1, ada orang miskin tetapi bersih kelakuannya. Oleh karena itu kita belajar pada hari ini tentang sebuah integritas. Namun kalau kita masuk dalam bagian observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Bagian observasi tentu kalau kita belajar dalam kitab Amsal, kembali lagi kita mengingat penulisnya yaitu Amsal Salomo, di mana Amsal Salomo ini pasal 19 menuliskan tentang aspek-aspek kehidupan atau hal-hal perilaku kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya berlaku baik. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi ayat 1 dikatakan bahwa kehidupan seseorang Kristiani terlebih ya harus memiliki integritas. Sehingga kehidupan yang berintegritas itu layak, berkenan, indah di mata Tuhan, juga berkenan di hadapan sesama kita di dunia ini, dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa lebih baik orang yang punya integritas meskipun dia miskin daripada orang yang bebal. Ayat 1 dikatakan. Dan yang pertama kita belajar, yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran sangat penting meskipun orang tidak menjadi kaya karenanya, ya. Integritas itu sangat penting, kejujuran itu sangat penting meskipun orang itu tidak menjadi kaya karenanya. Kenapa? Karena memiliki hidup yang bercela itu lebih jauh buruk daripada orang miskin yang memiliki kelakuan yang baik. Memiliki hidup yang tak bercela lebih penting daripada harta kekayaan. Bapak Ibu Saudara, ya memang ini mungkin berat bagi kalangan-kalangan tertentu, bagi pribadi-pribadi tertentu adalah berat mengatakan bahwa integritas atau kejujuran itu lebih penting daripada harta kekayaan. Karena kalau kita melihat di sekeliling kita, banyak juga orang yang rela kehilangan integritas dalam kehidupan mereka. Mereka rela melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, yaitu mengorbankan integritas mereka sehingga meskipun kaya tidak memiliki kelakuan yang baik karena mereka rela melakukan apa saja yang membuat mereka asal menjadi kaya atau banyak uang. Demi memperoleh kekayaan, mereka rela melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yaitu mengorbankan kejujuran tentunya, dengan melakukan menggelapkan pajak, korupsi, menipu sana-sini, mencuri, bahkan merampok meskipun tidak melakukan kekerasan. Merampok dalam arti mengelabui orang, berniat baik tapi mengambil harta orang, bekerja dengan baik tapi menguasai si pemilik harta. Banyak sekali manipulasi yang dilakukan oleh orang, dan masih banyak hal-hal yang lain yang merupakan pengorbanan integritas. Artinya integritasnya dikorbankan, kejujurannya luntur oleh karena ambisi untuk memperoleh harta kekayaan. Nah Bapak Ibu, Amsal Salomo melakukan perbandingan. Lebih baik orang miskin yang baik kelakuannya daripada orang yang apa dikatakan oleh firman Tuhan, daripada seorang yang serong bibirnya bebal. Lagi bebal ya. Bebal artinya orang yang memiliki harta benda tapi bebal, tidak memiliki kelakuan yang baik. Bebal itu tahu tapi tidak melakukan. Dan di sini kita juga belajar ya, ketika kita mengenal Tuhan, dan ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, kita akan tahu
standar hidup kita bahwa lebih rendah atau bahkan kemiskinan sekalipun merupakan sedikit harga yang kita bayar ya bagi sebuah integritas pribadi. Meskipun kehidupan kita terlihat sederhana, ya sudah berkecukupan, puji Tuhan bisa makan minum dan bisa berbagi sedikit meskipun tidak banyak kepada orang lain, puji Tuhan. Meskipun tidak kaya raya, maksudnya Bapak Ibu Saudara ya, bukan berarti miskin melarat, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, bahkan tidak punya makan. Ya bukan itu yang dimaksudkan. Tentu kalau kita tidak bisa makan, tidak bisa memiliki segala sesuatu, kita harus rajin, firman Tuhan katakan. Orang bermalas-malas pun tinggal dalam kemiskinannya karena dianggap layak, itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bukan berarti Amsal Salomo ini menghalalkan atau mengaminkan orang itu lebih baik miskin. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Artinya ketika kita hidupnya sudah diberkati Tuhan, kita harus merasa cukup dan harus disertai dengan kelakuan-kelakuan baik kita. Bukan berarti kita sudah diberkati supaya kita lebih kaya lagi, kehilangan perbuatan baik kita dengan mengorbankan kejujuran atau integritas selama kita hidup. Karena orang-orang yang ingin lebih cepat untuk banyak hartanya atau kaya, tentu banyak hal yang mereka lakukan, banyak hal yang mereka terobos supaya hanya memenuhi apa yang mereka inginkan, itu ambisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita jangan pernah mengorbankan integritas kita untuk hanya menambah kekayaan kita. Bagian yang kedua, kalau tadi kita belajar tentang orang yang jujur, berintegritas ya, kejujuran itu lebih penting dari harta kekayaan. Yang kedua adalah tentang kerajinan Bapak Ibu Saudara ya. Kita kembali lihat di ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nah, orang yang rajin dipuji oleh firman Tuhan. Dan orang yang rajin itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kerajinan tanpa pengetahuan firman Tuhan katakan juga tidak baik. Sebab kerajinan harus dilakukan dengan pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara. Agar tidak membuat orang itu kecewa terhadap Tuhan. Karena dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakannya kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Ketika orang itu salah langkah dan kebodohannya ya, di ayat 2 dikatakan pengetahuan, di ayat 3 tentang kebodohan. Ketika orang itu tidak memiliki pengetahuan meskipun rajin, nah artinya dia tidak memiliki dasar apapun. Artinya bodoh, tidak terisi oleh ilmu pengetahuan, tidak punya dasar pengetahuan yang benar atau baik. Sehingga dikatakan bahwa kebodohan menyesatkan jalan orang. Ketika mungkin dia mengharapkan pekerjaannya berhasil, namun karena tidak memiliki pengetahuan. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, saya ingin menjadi pengusaha tempe atau tahu. Saya lihat tempe itu masih ada biji-biji. Dan saya lihat perbandingan, tahu itu empuk. Lalu saya buatlah tempe dan tahu. Tapi saya tidak punya pengetahuan dasarnya. Ya akhirnya asal buat. Sehingga mungkin jadi, tempenya jadi, tapi tidak laku karena mungkin mutu atau kualitasnya rendah di pasaran. Demikian juga dengan tahu, mungkin asam dan lain sebagainya. Orang tidak layak untuk dibeli, tidak disukai. Karena itu saya tidak berhasil, gusarlah hati kita kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, jadi Amsal Salomo ini mementingkan pengetahuan. Pengetahuan itu baik, oleh karena itu layak dan penting sekali bagi setiap kita untuk belajar. Belajar ilmu pengetahuan, bagaimana caranya kita hidup di dalam dunia ini. Dan juga yang terlebih lagi belajar akan firman Tuhan. Supaya kita bisa menyelaraskan, menyesuaikan ilmu pengetahuan yang kita terima dari dunia ini. Dan kita sesuaikan apakah itu seturut kebenaran firman Tuhan ataukah itu hanya ide manusia semata-mata. Nah puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu supaya kerajinan kita tidak menjadi sia-sia, kita harus punya dasar pendidikan yang baik. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar, baca buku dan lain sebagainya. Nah yang ketiga dikatakan tidak
terburu-buru, tidak tergesa-gesa, firman Tuhan katakan ya. Orang harus tahu tujuan dan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak mengerjakan sesuatu. Jika tidak, ingin upayanya itu berakhir sia-sia. Karena orang yang terburu-buru, yang tergesa-gesa dikatakan akan salah langkah, firman Tuhan katakan di ayat 2b. Nah, di sekitar kita banyak Bapak Ibu terdapat contoh-contoh orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan hidupnya. Ada orang-orang yang terburu-buru menikah meskipun tidak ada perasaan terhadap lawan jenisnya, mungkin karena usia, mungkin karena juga hanya mencintai tapi tidak melihat karakter partner hidupnya baik perempuan maupun laki-laki, akhirnya terburu-buru menikah. Nah, karena terburu-buru menikah ya, mau melepas masa lajang, yang penting orang melihat saya menikah melepaskan masa lajang. Nah, kadang-kadang menjadi salah langkah ya. Akibatnya kita menjadi salah langkah, kecewa dan tawar hati meliputi rumah tangga yang sudah dibangun dengan terburu-buru. Karena kadang-kadang kalau kurang matang pasti ada akibatnya ke depannya. Oleh karena itu orang itu harus tenang, harus memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak atau menentukan keputusan untuk kita lakukan. Baik dalam pernikahan, usaha, pekerjaan, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu jangan pernah terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jikalau kita tidak mau mengambil resiko atas keputusan yang kita ambil. Nah, jika saudara mengambil keputusan, yakinlah bahwa saudara mengambil keputusan itu sungguh-sungguh memahami apa yang saudara lakukan. Dan juga sebelum saudara melangkah harus memahami apa yang harus dilakukan. Dan kalau saudara masih belum paham juga, mintalah petunjuk Tuhan di dalam menentukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, agar Tuhan menuntun saudara dan saya memiliki hikmat dan mengerti keputusan dan tindakan yang harus kita lakukan. Niscaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menuntun kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Karena firman Tuhan katakan juga dalam Amsal, serahkanlah segala lakumu kepada Allah dan Dia akan bertindak bagi kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pengetahuan, tapi juga jangan pernah lupa untuk cerdas akan firman Tuhan, sebab dengan firman Tuhan kita dapat mengimbangi ya, menyelaraskan pengetahuan yang kita terima dari dunia ini dan juga kita tunduk kepada firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, marilah menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas selama kita hidup dalam dunia ini. Dengan integritas kita menjadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi dampak buat diri sendiri, bahkan terlebih lagi menjadi dampak bagi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menyaksikan kesaksian pribadi atau pemulihan masalah keluarga, mujizat yang terjadi dalam keluarga ataupun pribadi, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kembali Tuhan, kami datang berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Adalah penting kami memiliki integritas dalam kehidupan kami Tuhan. Memiliki perilaku yang baik, hidup jujur. Selama kami hidup dalam dunia ini, apalah artinya harta kekayaan, tapi kelakuan hidup kami buruk di hadapan Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia, baik di hadapan Tuhan bahkan untuk kehidupan kekal kami, karena kami tidak akan layak masuk dalam kerajaan Allah ketika kami melakukan dosa demi kekayaan hidup kami. Tuhan menolong kami agar kami menjadi orang yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan juga kami mau belajar lebih lagi mendalami segala sesuatu yang baik dalam hidup kami di dunia ini. Bahkan kami mendalami firman-Mu supaya segala suatu ilmu pengetahuan yang kami dapatkan dari dunia ini, kami dapat membandingkannya apakah itu seturut firman-Mu atau tidak. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang
seorang penolong supaya menyertai kehidupan keluarga GPD El Shaddai Magelang selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ia menyertai keluarga GPD El Shaddai Magelang dan akan diam di dalam kehidupan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.